Ya, pertama tentunya kita sangat menunggu informasi dari PSSI mengenai kepastian kompetisi akan berjalan. Ketika informasi itu kita dapat berdasarkan rumor atau misalnya informasi dari manajemen bahwa apa yang disampaikan, contoh ini ya, dari PSSI akan digelar di tanggal 18, kemudian tanggal 25, kemudian finally misalnya di tanggal 2. Tentunya kita membuat program mengarah ke sana, ke tanggal 18. Ketika tanggal 18 tidak jadi, kita konsisten dengan program yang kita buat seperti yang Coach Mila sampaikan, setiap hari week by week dengan latihan game internal atau misalnya dengan uji coba. Ketika misalnya tanggal 18 nggak jadi, 25 nggak jadi, kita fokus ke tanggal 2 misalnya seperti itu. Tetapi sampai sekarang kita belum mendapatkan informasi resmi mengenai kepastian liga. Artinya kita meminta pemain untuk tetap konsisten di latihan. Konsisten di latihan. Apa itu? Attitude atau sikap keseriusan pemain di latihan. Kemudian yang kedua apa? Konsentrasi. Kemudian yang ketiga apa? Kita akan selalu melihat berdasarkan intensitas di setiap latihan. Jadi kita memerlukan pemain bukan karena misalnya menunggu kompetisi, tetapi bagaimana progres di setiap pemain di setiap latihan, day by day. Gitu. Artinya kondisi fisik sampai sejauh ini kita melihat progres yang bagus, baik itu secara personal atau individu pemain maupun secara tim. Menghindari kejenuhan ya Pak, misalkan programnya latihan, jadi apakah ada modifikasi latihan atau sebenarnya untuk menghindari kejenuhan si pemain sendiri karena tidak ada kompetisi? Ya, itu pernah kita buat ketika kita melakukan team building ya, dengan mengganti session latihan di lapangan, kemudian kita buat di satu arena misalnya dengan main pinball seperti itu. Tetapi kita juga harus melihat timing ketika misalnya kita akan membuat session seperti itu lagi dengan area yang berbeda atau venue yang berbeda misalnya. Jadi kita masih melihat bagaimana respon dari pemain. Sampai sejauh ini kita fokus kompetisi akan digelar dalam waktu dekat itu. Ada kemungkinan uji coba? Iya, bisa jadi. Ada kemungkinan uji coba. Tetapi kita masih tetap menunggu informasi dari manajemen karena kita terus berkoordinasi. Menurut manajemen misalnya dalam waktu minggu ini tentunya kita harus lebih mempersiapkan ke kompetisi seperti itu, karena mungkin teman-teman wartawan juga bisa tahu atau sudah tahu mengenai draft schedule yang planningnya Persib main hari apa, tanggal berapa, kemudian lawan siapa. Jadi untuk sementara kita tetap fokus ke sana sambil menunggu informasi. Ketika misalnya tidak ada, bisa jadi minimal game internal akan kita buat. Kapan gabung? Ya, kita sudah berkoordinasi dengan mereka. Mereka datang di hari Sabtu, tetapi kita berikan rest. Rencananya kita memberikan waktu yang lebih, minggu depan kita gabung. Tetapi situasional kita sampaikan ke mereka, seandainya minggu ini di tanggal 2 atau kompetisi bergulir, mereka akan dipanggil. Dan sampai pada satu kesimpulan, kita memanggil mereka, insya Allah mereka akan gabung besok. Oke. Enggak khawatir dok, Pak ya, untuk fisik ketiga pemain yang baru pulang dari timnas? Ya, khawatir enggak, tapi kita lebih pada ke coba maintenance secara psikologis, karena mereka sudah 2 bulan misalnya jauh dari keluarga. Kemudian mereka berusaha berkompetisi dengan teman-temannya untuk mendapatkan tempat line up misalnya seperti itu. Tentunya ketika datang di sini, terutama teman-teman pemain yang tinggal di Cianjur, tentunya punya kesempatan yang lebih banyak. Rencananya kita akan memberikan 1 minggu gitu untuk mereka. Tetapi dari awal kita sampaikan ke mereka, seandainya kompetisi memang digelar di tanggal 2, maka mereka akan dipanggil secepatnya. Dan rencananya mereka akan gabung besok. Insya Allah sih nggak terlalu khawatir, karena kita hanya memaintain secara psikologis saja.